cerdas, cerita dunia astral. Astral mengenai bintang, bintang adanya di atas langit, bercahaya di tengah malam yang gelap. Keturunan Abraham akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Bintang di atas langit itu keturunan dari Ishak, dan keturunan dari Yakub yang namanya diganti menjadi Israel. Dan keturunan Abraham seperti pasir di laut itu keturunan dari Ismail. Jadi bintang adanya di atas lebih terkenal, levelnya di atas. Bintang juga berarti idola. Maukah menjadi idola? Ya, semua orang pasti menginginkannya. Teknik memenangkan debat agama. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan ilmu pengetahuan. Berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Ini berlaku hanya untuk Kristen. Kristen selalu unggul dalam perdebatan agama. Kristen tidak terkalahkan. Walaupun saudara kita selalu mengklaim menang debat, klaim palsu. Alasannya sangat jelas. Karena kita mempunyai Tuhan yang benar, sumber segala hikmat dan ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita percayai adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang adalah kebenaran Tuhan sejati. Tidak ada kebenaran Tuhan yang dapat disalah-salahkan ataupun dikalahkan oleh kebohongan iblis atau dusta iblis. Ya, berpikir cerdas akan meningkatkan kecerdasan. Bagaimana teknik memenangkan debat? Yang pertama, bertanyalah yang tidak ada jawabannya. Tidak dapat dijawab sama sekali, karena tidak ada dalilnya. Menang KO, knock-out. Inilah yang disebut takabur. Ditanya, pasti kabur. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan balik. Bertanya, ini yang disebut serangan balik. Debat bukan hanya ditanya-tanya terus, kita diserang dengan pertanyaan yang terus-menerus. Bukan bertahan saja, akan tetapi ketika ada celah, jawaban kita merupakan serangan balik, pertanyaan balik. Yang ketiga, seringkali dalam berdebat, orang mengarahkan kita kepada jawaban yang ia inginkan. Akan tetapi ketika kita menjawab berbeda dengan arahan dia, ini pasti akan merepotkan. Membuyarkan konsentrasi dia dalam berdebat. Terkadang jawaban kita cukup mengagetkan. Sebaliknya, kita tahu jawabannya akan diberikan olehnya sesuai dengan arahan kemauan kita. Jadi sudah kebaca langkah-langkahnya dan kita sudah mempersiapkan pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, jika ada kesalahan dalam menjawab, disinilah kemenangan kita. Fokus terus pada kesalahannya dan terus kita serang kesalahannya. Jangan pindah-pindah topik. Yang kelima, dalam berdebat haruslah sesuai dengan tema, konsisten dengan argumen. Ya, sekali A tetap A, sekali hitam tetap hitam. Jangan dirubah jadi putih. Dan tidak boleh blunder, dolak-dalik bibir. Arti dolak-balik selalu berubah-ubah, selalu berpindah-pindah. Tidak tetap, tidak tengguh pendiriannya. Yang keenam, debat itu bukanlah mengulang-ulang pertanyaan yang sudah dijawab. Akan tetapi, bantahlah dari jawaban yang diberikan untuk membuktikan kebenarannya. Bukan menunjukkan kebodohan, menanya-nanya terus pertanyaan yang sudah dijawab dengan jelas. Ini kebiasaan dari saudara kita, mereka ngeyel. Yang ketujuh, dalam menjawab setiap pertanyaan yang kita tidak tahu dan
tidak kita mengerti, berdoalah untuk meminta hikmat Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang dapat menjawab semua pertanyaan manusia. Yesus jawaban. Inilah kemenangan yang selalu Tuhan berikan. Dan biasanya ketika Tuhan memberikan jawaban, itu pasti akan membungkamkannya. Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan, dialah yang akan menerangi seluruh kebenarannya. Sekali lagi, tidak ada sejarahnya Kristen kalah dalam berdebat. Karena kebenaran tidak dapat dikalahkan oleh kebohongan iblis, dusta iblis. Ini yang Tuhan nyatakan. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Bagi yang mau belajar berdebat, hamba bisa membagikan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam berdebat. Silakan share. Salam, debater.